Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami, dan memberikan kasih setia di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih setiamu melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Allah senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Amsal 15 ayat 8b. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Alai anggotangiang nihalak partigor lomo nirohana doi. Doa orang jujur. Allah tampaknya sesekali mengizinkan kejahatan merajalela di dunia dan kita bertanya-tanya, apakah Allah pun melihat hal itu? Namun Allah melihat segala sesuatu dengan jelas, baik tindakan jahat maupun rencana jahat yang ada di balik tindakan tersebut. Allah bukanlah pengamat yang acuh tak acuh. Dia peduli dan aktif di dunia kita. Mungkin pada saat ini kita tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Allah bertindak terhadap kejahatan tersebut. Kelak Dia akan menghapus kejahatan dan menghukum para pelaku kejahatan. Sama seperti Dia akan menegakkan kebaikan dan memberi upah kepada orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Jika orang sepertinya telah terbiasa dengan tindakan jahatnya dan kelihatannya baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kehidupan mereka daripada yang kita jalani, hal yang demikian tidaklah menjadi berpengaruh kepada kita untuk tergoda seperti mereka. Tantangan yang demikian membuat kita semakin teguh hidup sebagai orang jujur dan orang benar di hadapan Tuhan. Bukan jatuh menghakimi mereka atau merendahkan mereka, namun kita menjaga diri kita untuk tetap setia hidup sebagai orang jujur dan orang benar. Mendoakan mereka sebab hanya Tuhan yang dapat mengubah hati manusia. Sikap kita mewarnai seluruh kepribadian kita. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi atas kita, tetapi kita bisa memilih sikap kita terhadap setiap situasi dan keadaan. Jalan orang jujur tidak selalu tampak mudah, tetapi lihatlah alternatifnya. Kebencian, pertengkaran, dan kemalasan menimbulkan berbagai masalah yang tidak perlu dihadapi oleh orang jujur. Sebagai perbandingan, kehidupannya adalah jalan yang mulus dan rata, karena dibangun di atas fondasi yang kokoh dari kasih kepada Allah. Dengan fondasi hidup orang jujur ini, yaitu kasih kepada Allah, tentunya dalam menjalani kehidupan juga didasari oleh kasih kepada Allah. Sehingga seperti firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, bahwa Allah berkenan akan doa orang yang jujur. Sebab alas dari setiap doa orang jujur adalah kasih kepada Allah. Apa yang dimohonkan kepada Allah tentunya adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah, yang semakin mewujud nyatakan kasih-Nya bagi Allah. Tidak sedikit orang memohon sesuatu kepada Allah yang untuk memuaskan keinginannya sendiri, dan di dalamnya tidak ada sedikit pun terkandung maksud untuk mewujudkan kasih kepada Allah. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan bahwa ada doa yang salah, yaitu jika kita minta kepada Allah adalah hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita saja. Sementara Hana dalam menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, jika Allah berkenan memberikan seorang anak laki-laki baginya, maka Hana akan mempersembahkannya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Artinya, dalam permohonan tersebut secara jujur disampaikan keinginan hatinya atau pengharapannya juga sekaligus peruntukan atau tujuan dari permintaan itu jika dikabulkan oleh Tuhan. Sahabat yang baik hati, mari kita tetap menjaga sikap jujur kita dalam segala hal,
serta kejujuran kita itu adalah karena didasarkan oleh kasih kita kepada Allah. Bagaimanapun orang lain dengan segala sesuatu yang mereka lakukan, hal yang harus kita pertahankan adalah hidup sebagai orang jujur. Mangolu songon halak partigor. Dan berdoa sebagai orang jujur, yang mana semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Lomodo rohani debata, ditangiang nihala partigor. Allah senang, Allah berkenan atas doa orang benar dan orang jujur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh tetap setia sebagai orang yang jujur di dalam setiap langkah kami. Tantangan sebesar apapun yang harus kami hadapi, kami harus tetap memegang hidup sebagai orang jujur. Dan di dalam doa-doa kami boleh jujur di hadapan Tuhan, mengungkapkan segala isi hati kami di hadapan Tuhan, dan tentunya semuanya adalah hal yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.